Serangan udara oleh militer Rusia menghancurkan 74 target infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kabar terbaru dirilis Kementerian Pertahanan Rusia. Target yang sudah hancur diantaranya adalah 11 lapangan terbang, 3 pusat komando, 1 pos Angkatan Laut Ukraina, 18 radar S-300 nama pelaporan NATO SA-10 Grumble, dan sistem pertahanan udara Buk nama pelaporan NATO Gadfly, militer Ukraina. Papar pernyataan Kementerian Pertahanan Kemhan. Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan dimulainya operasi khusus oleh Angkatan Bersenjata Rusia di Donbas dengan tujuan melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. DPR dia menjelaskan operasi itu diperlukan untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan pasukan Ukraina di Donbas dan LPR dari genosida Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia menembak jatuh 1 helikopter serang Ukraina dan 4 drone serang Bayraktar buatan Turki di wilayah Donbas, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri Pertahanan, Menhan, Rusia Sergei Shoigu memerintahkan untuk membuat koridor untuk jalan keluar yang aman bagi pasukan Ukraina yang menyerah dari zona pertempuran dan mengarahkan militer Rusia untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Menurut Kementerian Pertahanan Kemhan, Rusia, ada 14 prajurit Ukraina yang telah menyerah sejak dimulainya operasi militer Rusia bersama pasukan dari DPR dan LPR. Personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tidak seperti kelompok nasionalis, bersumpah kepada rakyat Ukraina dan mematuhi perintah, memperlakukan mereka dengan hormat, ungkap perintah Kemhan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia lebih lanjut mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota atau infrastruktur sosial di garnisun Ukraina untuk menghindari korban di kalangan militer dan keluarga mereka yang tinggal di sana. Pernyataan itu muncul setelah peluncuran operasi khusus oleh Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Donbas, yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin. Putin membenarkan langkah itu dengan kebutuhan untuk campur tangan dalam situasi di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. DPR dan LPR, yang telah berulang kali dia gambarkan sebagai genosida, yang dilakukan oleh pemerintah nasionalis di Kiev. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kembali menghujani ibu kota Kiev dengan rudal dalam lanjutan operasi militer khusus di Ukraina yang berlangsung sejak tanggal 24 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Kemhan, Rusia melaporkan serangan senjata jarak jauh. Rusia menghancurkan pabrik kendaraan lapis baja di Kiev dan bengkel untuk memperbaiki peralatan militer di Mykolaiv. Pada malam hari, 16 target musuh terkena rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara. Demikian kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konsenkov, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Adapun target militer Ukraina yang dihancurkan antara lain 11 area peralatan dan senjata militer yang berada di pemukiman Povstanskoye, wilayah Odessa, Barvenkovo, Lysychansk, Sribenoye, Petrovsky dan Opitnoye. Di area Mykolaiv, 2 depot senjata roket dan artileri yang dihancurkan. Sementara di Tenggara Poltava, basis penyimpanan pusat pengintaian radar dan peralatan komunikasi juga hancur oleh senjata Rusia. Pangkalan penyimpanan senjata rudal anti-pesawat di pemukiman Gusarovka dan area konsentrasi unit Brigade Serangan Udara Terpisah ke-95 juga hancur, imbu Igor. Igor menambahkan bahwa penerbangan operasional taktis Rusia telah menghancurkan 67 area konsentrasi personel dan peralatan militer Ukraina pada malam hari. Serangan udara oleh militer Rusia menghancurkan 74 target infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kabar terbaru dirilis Kementerian Pertahanan Rusia. Target yang sudah hancur diantaranya adalah 11 lapangan terbang, 3 pusat komando, 1 pos Angkatan Laut Ukraina, 18 radar S-300 nama pelaporan NATO SA-10 Grumble, dan sistem pertahanan udara Buk nama pelaporan NATO Gadfly, militer Ukraina. Papar pernyataan Kementerian Pertahanan Kemhan. Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan dimulainya operasi khusus oleh Angkatan Bersenjata Rusia di Donbas dengan tujuan melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. DPR dia menjelaskan operasi itu diperlukan untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan pasukan Ukraina di Donbas
dan LPR dari genosida Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia menembak jatuh 1 helikopter serang Ukraina dan 4 drone serang Bayraktar buatan Turki di wilayah Donbas, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Menteri Pertahanan, Menhan, Rusia Sergei Shoigu memerintahkan untuk membuat koridor untuk jalan keluar yang aman bagi pasukan Ukraina yang menyerah dari zona pertempuran dan mengarahkan militer Rusia untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Menurut Kementerian Pertahanan Kemhan, Rusia, ada 14 prajurit Ukraina yang telah menyerah sejak dimulainya operasi militer Rusia bersama pasukan dari DPR dan LPR. Personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tidak seperti kelompok nasionalis, bersumpah kepada rakyat Ukraina dan mematuhi perintah, memperlakukan mereka dengan hormat, ungkap perintah Kemhan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia lebih lanjut mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota atau infrastruktur sosial di garnisun Ukraina untuk menghindari korban di kalangan militer dan keluarga mereka yang tinggal di sana. Pernyataan itu muncul setelah peluncuran operasi khusus oleh Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Donbas, yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin. Putin membenarkan langkah itu dengan kebutuhan untuk campur tangan dalam situasi di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. DPR dan LPR, yang telah berulang kali dia gambarkan sebagai genosida, yang dilakukan oleh pemerintah nasionalis di Kiev. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia kembali menghujani ibu kota Kiev dengan rudal dalam lanjutan operasi militer khusus di Ukraina yang berlangsung sejak tanggal 24 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Kemhan, Rusia melaporkan serangan senjata jarak jauh. Rusia menghancurkan pabrik kendaraan lapis baja di Kiev dan bengkel untuk memperbaiki peralatan militer di Mykolaiv. Pada malam hari, 16 target musuh terkena rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara. Demikian kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konsenkov, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Adapun target militer Ukraina yang dihancurkan antara lain 11 area peralatan dan senjata militer yang berada di pemukiman Povstanskoye, wilayah Odessa, Barvenkovo, Lysychansk, Sribenoye, Petrovsky dan Opytnoye. Di area Mykolaiv, 2 depot senjata roket dan artileri yang dihancurkan. Sementara di Tenggara Poltava, basis penyimpanan pusat pengintaian radar dan peralatan komunikasi juga hancur oleh senjata Rusia. Pangkalan penyimpanan senjata rudal anti-pesawat di pemukiman Gusarovka dan area konsentrasi unit Brigade Serangan Udara Terpisah ke-95 juga hancur, imbu Igor. Igor menambahkan bahwa penerbangan operasional taktis Rusia telah menghancurkan 67 area konsentrasi personel dan peralatan militer Ukraina pada malam hari.